Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra RKS, hari ini saya Raffi. Senang banget nih bisa ketemu kalian lagi di program Penyejuk Hati, Menuntun Hati, Memandu Pribadi. Nah, pada hari ini kita bakalan ngebahas soal Gen Z nih. Jadi di era saat ini itu pergaulan anak itu atau khususnya di Gen Z itu masih labil. Nah, untuk tahu nih seperti apa lebih bagusnya biar pas atau sesuai sama ajaran agama Islam itu kayak gimana. Tentunya kita nggak sendirian nih. Kita ditemani sama Gus Wahyu Izen. Apa kabar Gus? Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau boleh tahu nih Gus, kesibukan selain berdakwah itu Gus apa itu? Kesibukan saya selain dalam berdakwah itu yang utama mengajar ya. Saya sebagai pendik di Al Irsyad Al Islamiyah Kota Pekalongan, dan juga selain itu saya juga pengusaha online. Jadi kesibukan mungkin yang padat, alhamdulillah tapi bisa kumpul bareng RKS di sini. Alhamdulillah Alamin gitu kita RKS ya. Jadi buat kalian kalau semisal pengen tanya lebih lanjut nih, bagusnya tema selanjutnya apa nih, bisa langsung aja tulis kolom komentar di bawah sekarang juga. Nah gini Gus, buat mengawali pertanyaan yang pertama, khususnya di indikator kehidupan sehari-hari nih Gus. Jadi kita sebagai Gen Z itu bagusnya kayak gimana sih? Lebih bagusnya gitu kayak biar pas atau sesuai sama ajaran agama Islam gitu, biar nggak menyeleweng gitu lah Gus. Kalau menurut saya itu pemuda itu harus punya inisiatif ya. Dia itu harus memahami bagaimana cara dia itu beragama, berkehidupan sosial, ataupun dalam artian pengaplikasian ilmu. Karena bagaimanapun yang namanya pemuda yang zaman sekarang itu dengan backgroundnya dengan pergaulan bebas. Nah, tetapi banyak sekali pemuda itu yang lupa diri bahwasanya sesuatu yang bebas itu pasti memiliki batas. Kalau kita ingin bebas sebebas-bebasnya, ya kita harus hidup aja di hutan. Tuh, nggak ada aturan sama sekali. Nah, koridor ini yang penting dipahami oleh generasi muda menurut saya. Dan jangan sekali mengedepankan yang namanya egosentris diri sendiri, bahwasanya saya itu adalah pemuda yang bebas menentukan kehidupan arah. Kalau kebebasan itu merugikan orang lain, tentu itu kan problematik. Tapi kalau walaupun sebenarnya yang penting kerugian itu hanya pada diri saya sendiri. Kalau hal itu juga problematik, karena apa? Dia nggak bisa membentuk pola kehidupan dia yang nantinya mengarah pada nilai kesuksesan dirinya dalam kehidupan bersosial itu nggak bakal bisa sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Itu yang penting harus dipahami. Itu aja Mas. Oh gitu ya. Terus buat di indikator pendidikan sendiri kan itu banyak banget nih pressure dari Gen Z nih, kayak harus dituntut harus KKM nih, nggak KKM, nggak boleh remehin mata pelajaran ini gitu. Jadi kita sebagai Gen Z itu bagusnya kayak gimana sih cara menghadapi adanya pressure di akademik tersebut? Kalau menghadapi pressure mahasiswa ya, ini atau mahasiswa ataupun siswa, niku jangan sampai kita itu menganggap nilai yang kita terima di dalam apapun itu sekolah ataupun perkuliahan, itu adalah tolak ukur kita akan menuju sebuah kesuksesan. Karena realitanya ini, ya, para Gen Z ini banyak sekali dalam dunia pekerjaan, terutama di lingkungan sosial itu, nilai itu seakan-akan tidak diperlukan. Yang paling diperlukan adalah pengalaman dia dalam kehidupan. Yang ditanyai selalu apa pengalamanmu, ya kan? Bukan bagaimana nilaimu, itu kan? Ya. Yang pertama, kita harus punya spesifik apa sih arah selanjutnya setelah kita sekolah ataupun kuliah. Kalau jenengan semua itu ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, otomatis dia harus benar-benar menggapai cita-cita itu dengan nilai yang sempurna. Walaupun tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Nah, tetapi kalau dia meranahnya dia ingin mencari sebuah pekerjaan, ya, itu perbanyak pengalaman. Jangan menutup diri. Realisasi sebanyak mungkin. Apalagi jenengan semua misalkan berada di dunia kampus, ini kan sudah kebebasan berekspresi. Nah, jangan samakan bagaimana cara pendidikan pola ukur kita. Saya lulusan ini, saya harus punya KKM sekian, ataupun nilai yang sempurna. Jangan, karena realitanya itu sama sekali kurang dilirik lah dalam artian para pencari kerja. Yang diutamakan itu adalah skill dan pengalaman, serta apakah dia itu mampu sih mengemban amanah
dengan spesifik jurusan dia dalam belajar. Mungkin seperti itu, Mas. Sebenarnya pasti. Terus kalau misalnya menyangkut di dunia pekerjaannya asli nih gitu. Jadi kan kita kan sebagai Gen Z kan kadang masih labil gitu ya. Belum ada pegangan pasti gitu. Jadi kalau dari gue sendiri itu, kita sebagai Gen Z ini khususnya kan saya gitu ya. Biar saya itu bisa cepat berkembang di dunia pekerjaan itu, saya harus apa sih? Langkah apa? Langkah awal sampai langkah akhirnya itu biar dapat hal yang bagus di dunia pekerjaan itu, apa yang harus kita Gen Z itu lakukan gitu. Kalau dalam dunia pekerjaan ataupun dalam dunia langkah nilai kemanfaatan sebagai pemuda ya, dalam kehidupan sosial terutama dalam diri sendiri itu yang paling utama itu kita harus paham ilmunya dulu. Kalau kata orang Jawa itu ojo kakek ngomong tapi lakonono kan. Dan dalam segi kita pengamalan kita harus punya ilmu, Mas. Kalau ada yang mengatakan pendidikan itu nggak penting, ilmu itu nggak penting, menurut saya kalau kita merujuk pada sebuah pekerjaan pasti dia tahu ilmunya. Misalkan waitress ataupun apa, dia harus tahu bagaimana cara pelayanan yang bijak, gitu kan. Jadi ilmu harus dia kembangkan. Ilmu itu luas, bukan hanya dalam dunia hanya pendidikan, tapi non formal pun ada. Apalagi para Gen Z ini harus ikut pelatihan skill, soft skill. Dalam dunia pekerjaan kan banyak sekali. Dinas pekerjaan itu membuat pelatihan untuk dia itu bisa survive ke kehidupan yang nyata, di mana tidak ada uang itu kita tidak bisa apa-apa. Persepsi Jawa itu mengatakan ora ubah, ora mama, gitu kan. Nah, ilmu itu yang paling utama, teori itu yang paling utama. Baru dikembangkan dengan cara aplikasi ataupun praktek. Aplikasi kita itu semacam apa sih? Kalau hanya sekedar teori, tetapi itu kita tidak mempraktekkan lah dalam kehidupan kita, ya sama aja bohong. Berarti ibarat kata khairunas anfa'uhum linasnya kurang. Dia nggak paham cara memanfaatkan keilmuan dirinya itu kepada halayak umum. Jangankan kepada halayak umum, kepada dirinya sendiri aja, Gen Z itu sering lupa. Gimana? Koridor agama sudah mengatakan misalkan khamr itu halal diminum dalam agama Islam. Tapi banyak orang yang mengatakan ini kan hanya sekedar minuman. Masa saya sampai tua mau minum? Nah, padahal hal itulah yang nantinya akan merusak cara pola pikir kita. Karena kan dalam tubuh kan saraf itu kan banyak. Yang nantinya dia itu kurang fokus lah dalam melakukan kehidupan dia dan dia seakan hilang arah. Nah, inilah yang harus dipahami. Jangan memahami agama itu dalam segi parsial ataupun agama itu mengekang dalam segi pergaulan pun enggak ada. Justru bahwa agama Islam ya, karena ini konteksnya penyejuk hati dan saya pakai baju yang komunitas saya adalah agama Islam. Agama Islam inilah yang mengatur keindahan para pemuda ini agar tidak lepas kontrol. Ketika dia mengalami situasi yang up, dia tidak lupa diri, dia nggak sombong, dia nggak ujub. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan fatal yang keadaan itu drop ataupun down, dia itu bisa semangat lagi. Karena kan di mana ada kesusahan, pasti di situ ada kemudahan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan semacam itu, Mas. Itu aja. Oke, jadi itu nih terkait. Jadi kita udah berbincang-bincang sama Gus di indikator pendidikan dan pekerjaan. Nah, terus saya mau tanya Gus, di dunia politik nih, kalau kita telah lebih lanjut, kalau dilihat dari beberapa hasil data riset kan, Gen Z itu kan minim partisipasinya di politik ya. Mereka sukanya di berita-berita yang ringan gitu, seperti olahraga, musik, dan lain sebagainya gitu. Nah, sebagai Gen Z atau sebagai siswanya gitu sendiri, untuk meningkatkan nilai partisipasi dari Gen Z itu gimana sih biar mau melek politik gitu, Gus? Kalau dalam artian melek politik, ini memang pertanyaan yang sangat menarik ya menurut saya. Banyak sekali netizen ataupun pemuda-pemuda kita itu yang pandai mencibir, pandai beropini, padahal dia itu bukan faknya, ya kan? Inal fakun fakun, suatu kehidupan itu pasti memiliki faknya masing-masing. Kenapa kok sampai banyak Gen Z yang itu tidak respect dengan adanya dunia politik? Karena konotasinya itu hanya nilai negatif saja, nggak ada keinginan untuk membangun. Nah, kalau kita itu ingin membangun Indonesia yang lebih baik, harusnya para pemuda itu bukan malah menjauh dalam ranah lingkungan politik. Dia harus bisa menjadi agen of change, agen perubahan. Nah, kalau ingin menjadi agen perubahan, ya dia harus belajar ilmu kepolitikan. Ya. Jangan sekali-kali kita mengatakan antipati dengan politik, tetapi kita itu selalu mencibir.
Indonesia itu semacam ini. Si A itu melakukan korupsi ataupun sebagainya. Dalam hal politik itu kan nggak lepas dari hal itu. Tapi biasanya bagaimana caranya mereka itu berani tampil beda ataupun masuk dalam rangka politik, tapi niatnya itu untuk merubah pola pikir ataupun budaya yang buruk dalam segi kepolitikan. Apalagi saya sendiri, saya itu punya pengalaman bahkan sampai sekarang itu saya masih masuk di lingkungan partai. Saya ikut, saya ikut menjadi anggota di situ, tapi di situ bukan sebagai hanya simpatisan. Di situ saya benar-benar belajar. Partai politik itu punya ilmu yang banyak luas, termasuk relasinya luas. Dari situ saya kenal dengan berbagai macam dewan itu kan. Di situ saya itu mengambil ilmu yang baik dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena politik itu bukan hanya dalam si partai. Jadi alhamdulillah ada manfaatnya. Ketika saya masuk di lingkungan kepolitikan, saya ingin menjadi orang yang jujur dalam bertingkah laku. Karena kalau sama sekali dikatakan kita itu anti politik, kehidupan kita itu setiap harinya itu politik. Nah, makanya pemuda itu harus paham. Jadi jangan sampai mengatakan anti politik kemudian dia nggak berani merubah. Kalau dia nggak bisa untuk merubah, lebih baik dia. Karena kalau kita semakin banyak pemuda itu yang hanya mencibir dan mengedepankan ego dirinya bahwasanya itu adalah hal buruk, tapi kita nggak ada merubah, sama saja itu artinya itu dobolisme. Ya, ngomong top nggak ada aksi. Nah, mungkin yang harus ditekan itu pemuda itu punya action dalam dunia kepolitikan. Jadi jangan sampai anti partai politik ataupun dunia dalam ilmu kepolitikan, tapi dia berani terjun langsung, belajar, dan kemudian berani menjadi agen of change. Mungkin itu saja. Oke itu. Gus, buat penutup acara hari ini nih, tips yang bagus atau yang paling bijak buat para Gen Z sekarang ini tuh harus gimana sih biar kita tuh bisa jadi agent of change gitu tuh, biar bisa jadi penerus bangsa, biar bisa menuju Indonesia emas tuh kayak gimana Gus? Yang paling utama, jangan menutup diri. Jangan menutup diri hanya karena segi ekonomi, good looking, dan good reckoning. Itu jangan sampai minder. Kalau pemuda itu udah minder dalam segi good looking ataupun good reckoning, itu dia nggak akan punya perubahan. Jadi harus berani membuka diri, bergaul dengan semuanya, dengan relasi. Jangan sampai mengatakan hanya gara-gara kita nggak punya modal dalam dua hal itu, kita berani mengatakan saya itu nggak akan sukses ke depannya. Jadi kita harus berani membuka diri, Mas. Karena di dalam Al-Quran sendiri itu kan kita diajarkan li ta'arufu, untuk saling mengenal satu sama lain. Jangan diartikan negatif bahwa li ta'aruf itu hanya dalam segi pacaran, tapi li ta'arufu di sini itu dalam segala lini, baik itu dalam kehidupan kita, dalam ekonomi, dalam pekerjaan lah, dalam dunia relasi persaudaraan. Yang paling utama harus berani membuka diri dan jangan sampai kita itu terlalu bebas. Kita harus tahu KTP kita itu Islam. Ya kita harus mengikuti apa itu koridor syariat Islam mengatakan. Agama kita di luar dari Islam ya kita harus mengikuti itu. Jadi jangan sampai menutup diri, lingkupnya hanya sekecil itu, dia nggak ada perkembangan. Itu mungkin nggak usah terlalu lebar ya, intinya dia harus berani membuka diri. Jangan sampai mengatakan dia itu mendahului takdir Tuhan. Saya itu nggak bakal sukses, saya itu nggak bakal sampai sekolah saya karena saya itu adalah orang yang nggak punya, ataupun saya itu jelek ataupun apa. Sejelek-jeleknya saya, ya kan, saya mungkin nggak good looking ya Mas ya, tapi alhamdulillah saya bisa bermanfaat. Saya punya pengalamannya lebih dan itu adalah akibat saya berani membuka diri, mencari relasi sebanyak mungkin. Itu yang paling utama. Oke gitu, jadi itu guys, barusan ada tips yang menarik banget dari Gus Wahyu. Jadi kita sebagai generasi itu yang bagus itu kita nggak boleh minder nih, kita harus pede, nggak boleh minder soal fisik dan good reckoning juga. Oke, terima kasih semuanya Mitra KS. Buat yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share juga nih buat kalian semuanya. Jadi sampai jumpa besok di episode selanjutnya di program Penyejuk Hati, Menurun Hati, Membentuk Pribadi. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.